Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kabar sukacita karena bagaimana saya sangat bersukacita karena kembali lagi mengalami banyak hal yang dulunya 2013 sudah pernah saya alami. Dulu semua orang mencari Facebook saya dan meneror saya Facebook saya, dan beberapa hari ini hal itu kembali terjadi lagi karena pernyataan saya tentang orang Aceh yang murtad dan saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang lucunya dari semua tanggapan itu, kenapa tidak ada satupun orang yang bertanya apa benar yang dia omongin itu isinya Alkitab? Tidak ada, saudara. Saya selalu mencoba memberi pancingan-pancingan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Dan kiranya melalui channel ini kita semakin dikuatkan. Ada banyak orang yang mendengarkan kebenaran, kebenaran yang memerdekakan, membawa orang kepada Kristus, Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Saudaraku, kali ini kita akan membahas seorang murtadin yang berasal dari Aceh. Sangat luar biasa pekerjaan Tuhan di tempat yang katanya tempat yang paling syari atau syariat Islam yang diberlakukan di sana. Tetapi saya percaya di tempat-tempat yang sulit dijangkau, justru Allah bekerja mulai dari sana. Saya teringat apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus, bahwa Tuhan telah membuka terlebih dahulu pintu-pintu pemberitaan Injil di tempat-tempat yang mungkin sulit bagi Paulus, tetapi Tuhan buka di sana. Tidak terkecuali bahwa di Aceh pun yang banyak menolak, kita tahu ya selama ini, tetapi justru di sana ada banyak orang-orang yang dipanggil. Dengan kehadiran internet, YouTube, dan segala macam media, kita dapat memberitakan firman Tuhan sehingga mereka boleh melihat dan tidak dapat dihalangi. Nah, kali ini ketika saya melihat videonya dan saya sangat tertarik teman-teman, dan saya mohon teman-teman boleh melihat videonya juga dengan judul Gereja Kristen Aceh. Wow, luar biasa ketika gereja bekas gereja yang kemarin diviralkan oleh para mualaf, bekas gereja ya. Bekas gereja dibeli lalu diviralkan supaya dapat cuan. Sekarang para murtadi membuka gereja YouTube. Wow, luar biasa. Ini suatu keberanian yang bagus ini. Gereja Kristen Aceh. Wow, luar biasa. Semoga gereja ini berkembang. Karena gereja bukan sifatnya gedung, tapi benar-benar orangnya, orang yang di dalam. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, itulah gereja yang sesungguhnya. Jadi apa yang dilakukan oleh para mualaf yang kemarin itu ya hanya untuk cari donasi aja, itu supaya mereka banyak ditonton ya. Tapi nggak apa-apa, biarlah itu berlalu ya. Berita itu berlalu begitu saja. Kita lihat aja pekerjaan Tuhan yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa melalui kebenaran yang terus diberitakan melalui media sosial, baik secara langsung dan juga melalui media sosial yang kita pergunakan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seketika saya memperhatikan apa yang disampaikan dalam kontennya, membuat saya terus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan bangsa ini ketika mereka memberi diri mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, tetapi ketika saya buka videonya, baru saya lihat komen-komennya, saya baca satu persatu, itu luar biasa teman-teman ya. Saya mendengar videonya dengan teliti, ternyata mereka sudah mengalami yang namanya kesulitan sebelum mereka membuka channel YouTube ya. Mereka sudah mengalami yang namanya kesulitan, sehingga bukan hanya kesulitan secara orang yang datang untuk mengancam segala macam, tapi kesulitan juga di dunia internet itu gitu. Nah, mereka berani karena mereka tahu kebenaran itu memang luar biasa walaupun risikonya sangat tinggi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya melihat komen-komen yang ada di dalam video tersebut, lalu saya buat juga komen di sana, semangat terus bang gitu ya. Nah, saya melihat satu video yang mungkin dari antara umat muslim juga ini, yang bernama Imran Beudada. Entah siapa ini, entah akun palsu, saya nggak tahu. Tapi dia memberikan komen yang menurut saya sok paling pintar, sok paling tahu, dan sok paling bisa. Ya, biasanya orang begini hanya tahu ngapal, tapi tidak mengerti
isi dari Quran dan hadisnya gitu loh ya. Langsung ditampol oleh murtadin ini. Good. Nah, dikatakan di sana, makanya kamu ini sebagai contoh ya. Makanya kamu ini sebagai contoh, janganlah merantau sebelum ilmu tauhid kau miliki dalam dadamu. Nah, kamu ini sebagai contoh, berarti dia sedang memberikan satu opini bahwa ketika si Abang Aceh ini murtad, berarti menurutnya abang ini belum tinggi ilmunya secara Islam ya. Dan belum ilmu Islam itu sampai ke dadanya. Oke? Menurut si Imran ini. Nah, makanya saya bilang orang yang seperti ini biasa sok pintar. Dia nggak tahu latar belakang seseorang, tapi dia langsung menilai seperti itu. Nah, dia nggak tahu bahwa orang-orang yang pintar sekalipun ketika Yesus menjamah hati mereka, maka mereka tidak mungkin dapat menolak kebenaran itu sendiri. Termasuk si Imran ini, kalau saja otak dan hatinya dibuka untuk melihat, untuk belajar sungguh-sungguh, maka dia akan bertemu dengan Yesus yang menyelamatkan hidupnya. Tetapi karena masih diselubungi oleh apa yang dia pelajari, ya dia hanya bisa ngomong seperti ini. Nah, tetapi tidak sampai di situ teman-teman ya. Ketika si Imran ini berkata demikian, maka jawaban daripada si murtadin ini yang membuat namanya Gereja Kristen Aceh luar biasa menurut saya. Saya tidak menduga bahwa jawabannya akan seperti ini, tetapi jawabannya luar biasa. Saya santri. Luar biasa. Aduh. Saya santri Darul Tahfiz Quran dan Jemaat Tabligh. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya memang Gereja Kristen Aceh ini tidak perlu mengakui ini. Tapi tidak apa-apalah kalau menurut saya, supaya orang yang sok pintar yang seperti ini langsung dibungkam. Yang merasa sok pintar, yang merasa sok tahu segala-galanya. Dia berpikir ketika dia murtad, maka ini adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Ternyata seorang santri. Dia seorang santri yang belajar Quran, yang belajar di pesantren. Terus kalau mereka belajar lalu keluar dari pesantren dan menjadi Kristen, apa mereka tidak pintar? Apakah mereka tidak tahu tauhid? Ya kan? Nah, justru ketika mereka tahu belajar sungguh-sungguh, mereka tahu yang namanya Yesus, teman-teman ya. Seandainya kalian belajar sungguh-sungguh, maka kalian akan tahu siapa Yesus yang menyelamatkan itu. Dia berkata bahwa tidak ada di bawah kolong langit ini yang olehnya diselamatkan kecuali di dalam nama, satu nama, yaitu Yesus Kristus. Tepuk tangan dong untuk Tuhan ya. Lalu dikatakan, saya santri. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus membuat saya berpindah hati dan keyakinan. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus membuat saya berpindah hati dan keyakinan. Kamu tahu artinya? Kamu tahu nggak? Berarti sebelumnya dia sudah meletakkan Quran dan hadis-hadis yang dipelajari di pesantren itu di dadanya. Ilmu tauhidnya pasti ada di dadanya, di otaknya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus yang menjadi juru selamatnya, itu yang membuat dirinya berpindah hati dan berpindah keyakinan. Dan itu dijamin oleh negara, kamu tidak bisa mengganggu gugat itu. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Tepuk tangan dong. Karena orang-orang yang sudah di dalam Kristus memang harus memberkati orang lain, sekalipun mereka menyepelekan, sekalipun mereka meremehkan, tetapi tetap mengatakan, Yesus memberkati kamu. Yesus memberkati kamu. Itulah orang-orang yang sudah dalam Kristus. Nah, anehnya si Imran tadi memberikan balasan lagi nih. Ini mereka berbalas-balasan ini ya. Yesus mau memberi keselamatan kepada kamu apabila kamu tidak menuhankannya. Kalau kamu menuhankan Yesus, berarti kamu menuhankan dewa cantik Yunani. Kalau kau menuhankan manusia, sehebat apapun pengajianmu tetap salah. Nah, ini kan cara berpikir yang terbolak-balik, sungsang. Ya, sungsang berpikir begini. Ini orang gak cerdas sebenarnya ya. Yesus memberi keselamatan kepada kamu apabila kamu tidak menuhankannya. Ini kan pemikiran yang sungsang. Justru karena Yesus itu Tuhan, firman datang menjadi manusia, dia mempunyai hak kuasa untuk menyelamatkan. Ini otak ini kurang dipakai, ini kurang belajar. Makanya saya bilang dari awal, orang ini memang sok cerdas tapi tidak sebenarnya gitu ya.
Nah, jadi saya tidak perlu bahas semuanya karena bisa diukur apa kemampuannya ini gitu. Nah, ciri-ciri orang-orang seperti ini harus diluruskan sedetail mungkin supaya mereka tidak salah ngomong. Otak kok sungsang. Bagaimana mungkin? Dia sudah mengatakan Yesus Tuhan juru selamatku. Lalu dia berkata, Yesus mau memberi keselamatan kepada kamu apabila kamu tidak menuhankannya. Tidak ada yang menuhankan Yesus. Dia sendiri sudah Tuhan. Ya. Kalau kamu pun tidak percaya dia Tuhan, dia tidak rugi. Tuhan tidak rugi, Yesus tidak rugi. Ya. Dia sudah Tuhan dari sananya. Ya, jadi kamu tidak usah banyak berargumen dari argumenmu ini otakmu sungsang coy ya. Tapi saya bersyukur dengan adanya si Murtadin ini. Kita dukung terus supaya dia tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang Aceh yang datang kepada Tuhan. Banyak orang Aceh yang menampakkan diri, menonjolkan diri, tampil di media bahwa mereka telah mengikuti Yesus. Karena kita tahu bagaimana kondisi Aceh. Dan doa kami, Aceh dilawat oleh Tuhan. Tuhan berbicara dengan tegas bahwa seluruh orang dari suku, kaum, ras, dan bahasa akan datang menyembah dan sujud di depan tata anak domba Allah. Dan tidak ada satupun orang yang menghalanginya. Semakin kamu halangi, semakin akan banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Saya berbangga. Tuhan memberkati para murtadin. Dan kiranya teguh imannya di dalam Tuhan. Demikian video saya. Semoga kita diberkati dan dikuatkan. Bagi Gereja Kristen Aceh, terus berdiri, suarakan kebenaran, jangan takut, Kristus tetap berada di dalam dan di pihak kita. Tuhan memberkati, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Tunggu video saya selanjutnya. Bye-bye.